Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue mengucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe, like, and comment di channel gua. Semakin di like, semakin di subscribe, dan semakin semangat gue untuk membuat video-video konten horor atau mistisnya. Makanya pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kehadiran sahabat gue yang mempunyai cerita tentang waktu ibunya disantet orang. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Culik. Siapa? Namanya keren ya. Culik. Penculik ya. Sehat Lik ya? Sehat bang, alhamdulillah bang. Keluarga sehat. Sehat, alhamdulillah. Anak-anak juga sehat. Sehat anak. Amin ya robbal alamin. Oke Delik, langsung aja kira-kira pengalaman apa nih yang lo mau ceritain buat netizen ya? Ya. Perkenalkan nama saya Culik. Jadi saya punya kisah nyata tentang kehidupan saya di tahun 2007. Itu ibu saya, ibu kandung saya usaha catering, itu kena santet itu selama 2 tahun, hampir 3 tahun kena santet. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu santet karena saya di jalanan lah hidup, jadi hal-hal goib itu saya kurang tahu ya bang. Oh iya. Sudah berobat kemana-mana, orang tua nggak sembuh, sampai ke dokter besar pun, rumah sakit besar nggak ada obatnya. Sampai jual rumah satu buat ngobatin ibu saya. Akhirnya saya ketemu teman yang ngerti bahwa ibu saya kena santet. Jadi itu gejala-gejalanya kenapa tuh, apa awalnya apa? Biasanya kan kalau orang kena santet itu kan di atas rumah kayak ada ledakan, ada pasir, apa langsung begitu aja ibu santetnya? Waktu itu saya jarang pulang ya bang. Saya standby di pasar minggu tuh, nggak pernah pulang. Tiba-tiba saya dapat kabar ibu saya sakit dari teman saya. Saya pulang, ibu saya ada bengkak di pantat segede ember. Itu tiduran aja nyokap ya, teriak-teriak aja. Kita. Jadi berapa orang yang ngobatin nggak kuat bang. Nggak kuat. Oh udah didatengin sama, sudah ada orang pondok gede itu. Non medis juga gitu ya. Itu mental juga tuh bang. Nggak kuat. Tiba-tiba ada sepupunya ibu datang ke Jakarta dari Jawa Tengah. Itu saya tahu itu dia sholat hajat dulu, dia zikir, tiba-tiba diobatin dengan jarinya bang. dimasukin ke mulutnya, tempelin ke ibu saya. Itu jarak 2 menit pecah. Itu kayak bisul ya gitu. Bisul besar. Itu warnanya biru. Itu baunya itu bau sekali itu. Setelah itu keluar semua bersih, saudara saya pulang, malamnya ibu saya diserang lagi tuh bang. Saya nggak ngerti apa-apa, gimana caranya saya balas dendam, kalau nggak kelihatan. Tiba-tiba ibu saya kayak koma, saudaranya udah baca Yasin lah. Yasin jadi nyokap tiduran aja gitu, orangnya nggak sadar. Berapa hari itu? 2 hari. Tiduran 2 hari. Malam kedua saya ada yang bisikin di kuping saya. Ngomong apaan? Ada bisikan nih bang di yang kedua, sholat obat. Buat tengok kanan kiri bang, nggak ada orang. Tapi gue jalanin bang, sholat obat gua. Setelah sholat obat, gue lagi istighfar, ada bisikin lagi di kuping kiri gua.
Terus baca Al-Fatihah, usapin kepala ibu kamu sampai kaki. Itu keluarga saya banyak tuh ngeliat. Akhirnya saya lakuin bang. Saya baca Al-Fatihah sampai kaki. Ibu saya sadar bang. Alhamdulillah sadar. Dia bangun, dia nanya, di mana nih? Karena kan memang ibu saya diungsiin ke rumah saudara di daerah Ciganjur. Karena memang kata yang ngobatin utama, pindahin ke rumah lain. Karena rumah yang ditinggalin sama ibu kamu diserang terus. Sampai saya masuk ke rumah saya yang saya tinggal bang, saya nggak berani bang. Aura itu serem banget. Panuh sendiri kan. Kira ibu saya bangun sehat. Pagi-pagi saya ngomong sama ibu saya pengen, karena saya bakti saya sama ibu, saya kan anak laki pertama. Saya ngomong sama ibu, saya mau belajar biar saya bisa jaga ibu. Ibu saya setuju aja. Ya udah, saya dikirim ke Jawa bang. Yang nyuruh ke Jawanya siapa? Saya sendiri, karena saya pengen balas bang. Udah ada tujuan ke sana? Sudah, karena saya tahu keluarganya ibu bisa semua. Karena saya ke sepupunya ibu yang pertama yang laki. Kalau ibu saya sehat, saya tobat nasuha. Allahu Akbar. Nah, ibu saya sehat, saya udah janji kan. Nah, saya tobat nasuha. Saya berangkat ke Jawa. Saya ngomong sama saudaranya ibu, wah, saya mau belajar. Dia ngomong gini, kalau kamu belajar mau dendam, nggak usah. Ya, saya belajar buat diri saya sendiri, buat jaga ibu saya. Ya udah kalau gitu saya terima. Puasa saya itu, Bang Bugel, saya puasa 7 hari bang. Puasa putih. Pagi, sahur Air putih. Buka air putih. Nggak makan nasi? Nggak makan nasi. 7 hari? 7 hari. Niat banget saya, nggak ada lawannya udah. Gas terus. Ya niat. Karena saya sayang sama ibu saya. Lulus. Puasa lagi yang kedua. 7 hari lagi. Puasa yang ketiga 40 hari. Lulus. Saya kan anak muda kan, ibu saya sakit, saya pulang ke Jakarta. Saya gas bang, yang nyakitin ibu saya. Kalah saya bang. Kalah. Sakit badan saya, nggak bisa gerak saya. Itu kalau nggak salah takbiran. Jadi saya lebaran sakit. Habis lebaran saya berangkat lagi bang ke yang perempuan, guru saya. Puasa saya 40 hari. Itu Yasin 41 kali bang, 1 hari. 1 hari 41 kali baca Yasin. Yasin. Dari subuh sampai Isya 41 kali. Saya jalanin selama 40 hari. Sahurnya nasi putih bang di kepala. Maghribnya air putih 3 sendok. 3 sendok? 3 sendok. Nggak pakai nasi lagi? Nggak pakai nasi. Puasa ke 30-40 nasi itu rasanya rasa buah bang. Rasa apel, melon, saya bisa rasain. Ya. Setelah selesai, saya pulang lagi ke Jakarta bang. Saya sikat. Itu yang bikin ibu saya sakit. Di situ saya ketemu sama dukun nih bang. Jarak semeter itu saya ketemu. Berantem saya tuh. Alhamdulillah saya menang. Saya tidur, ibu saya serang lagi. Serang lagi bang. Serang lagi ibu saya kayak orang kesurupan.
ibu saya sehat, saya berangkat lagi bang. Berangkat lagi ke, nah ini benar-benar guru nih, masih saudaranya ibu saya. Puasa saya sana Senin Kemis setahun. Setahun tuh Senin Kemis aja. Setahun bang. Setahun. Sahurnya biasa aja. Biasa. Nasi, tapi nggak pakai daging, ikan, telur nggak bang. Tempe, tahu, sayur, itu aja. Itu di rumah, di pondok, apa Di rumah. Di rumah saudara. Di rumah saudara. Setahun saya puasa. Ego saya kan masih muda tuh bang, maunya ngegas terus. Ya. Saya pulang ke Jakarta 2009. Pengabdian saya 2 tahun berguru buat jaga ibu yang utama. Yang kedua saya mau balas dendam. Saya hajar tuh bukunya. Baru yang nyuruh. Ya. Kalau boleh tahu dukunnya dari Jawa apa dari? Dukunnya orang Jawa tapi tinggal di Kemang, Jakarta. Ya, sekarang sih dukunnya udah nggak ada bang. Meninggal. Yang nyuruh pun udah meninggal, suami istri. Nah, dari situ ibu saya sudah normal lagi. Alhamdulillah. Itu waktu tirakat kita untuk puasa gitu, ada yang datang nggak ke kita gitu, bisikan atau ada orang tua yang jubah-jubah atau? Banyak itu bang. Banyak ya. Kadang ada jin Islam, kadang ada jin yang galak, ada jin yang ngajak berantem, yang ngetes kita banyak. Kalau jin Islam ya assalamualaikum, nasihatin. Tapi kita mimpi apa duduk lagi tirakat? Ketemu bareng. Ada pada depan semeter. Sering datengin hewan-hewan, kepalanya manusia, badannya anjing, kepala manusia, badannya kera, banyak. Itu udah hal biasa karena saya dari kecil udah sering lihat sih ya, emang udah punya kelebihan sih awalnya. Itu ngobrolnya apa tuh kalau ketemu sama yang kepalanya anjing atau kepalanya kera gitu? Dia kadang dia nasihatin saya. Penuh nasihat ya omongnya. Jangan pernah saya ketemu pocong lah. Dia ngomong jangan kayak saya, badannya putih dalamnya busuk. Jadi kan banyak manusia itu kan banyak yang depannya itu baik, ternyata dalamnya nggak baik kan. Itu contohnya kayak gitu. Ibarat penjabaran saya tentang pocong itu. Ya. Kalau yang kera itu cuma nasihat. Kalau yang jin jahatnya? Ada ngetes bang. Ngetesnya dipukul apa diserang gitu? Diserang. Dari mana? Siapa gurunya? Ada ngasih barang uang kayak batu, keris gitu. Tapi saya nggak mau bang orangnya. Nggak mau terima. Nggak percaya apa emang belum waktunya untuk terima kayak gitu? Saya nggak suka aja bang. Nggak suka? Malas ngurus-ngurus. Itu minyakin ini, saya kan orangnya crossboy lah istilahnya. Cowboy lah, dulu masih muda. Iya, cowboy. Malas juga kalau kita harus jam 9 nih harus molesin. Kalau kita lagi di mana harus nyamperin itu kayak jadi pesuruh kita jadinya. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada. Saya nggak punya apa. Cuman begitu doang kalau ketemu lagi tirakat ya. Iya, itu aja. Kita kan zikir terus nih, zikir. Itu malam kadang datang. Kadang sesepuh mana ketemu. Oh, mungkin dari Cirebon apa dari. Saya nginep di rumah saudara di Semarang, sholat, tapi didatengin. Dari mana mas? Ngapain? Silaturahmi, saya jawab. Silaturahmi. Saya dulu ziarah itu sehari itu bisa 3 kali saya bang. Ziarah kubur wali-wali. Dari Wali Songo, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, murid-muridnya semua
Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur saya sudah pernah. Udah didatengin semua. Udah, alhamdulillah saya datang Tirakat kita di situ ya. Tirakat. Yang ada perbedaan nggak kalau kita habis pulang tirakat itu? Hati adem bang. Hati doang adem. Hati adem, ya. Tenang. Waktu itu saya belum kerja, jadi tenang aja. Tenang tapi mikir, pikiran dan juga hati tenang, cuman otaknya mikir kerja. Nggak lama nyokap sehat tuh, 2009 ada yang jahat lagi tuh bang. Ada lagi? Iya, ada jahat lagi. Itu sampai saya pernah ketemu sama dukunnya itu hitam bang, aliran hitam. Ya, saya ketemu sampai saya pernah diajak ke Solo bang, Pringgondani itu. Pringgondani. Gunung Lawu. Saya pernah mandi di air mancur itu tuh, air mancur itu terkenal itu. Nah itu menarik nih ceritanya nih, ketemu sama dukun yang hitam ini. Itu awalnya kenal dukun itu di mana? Nggak sengaja. Lagi nongkrong, apalagi mana main ke rumah temen. Dia di daerah saya bang, dia lewat. Saya kirain itu dia cepu itu dia. Oh cepu. Kayaknya orang hebat itu. Ternyata dia itu. Dia pakaiannya gelandangan atau pakaian biasa orang kerja, apalagi pedagang. Gelandangan lah. Oh gelandang. Celana pendek, baju singlet yang putih tuh bang. Saya tadi lapar, saya ajak makan ke rumah. Karena kan saya dulu pernah gelandangan juga bang kan. Jadi saya ajak makan, ngobrol. Ternyata dia di balik itu semua dia orang hebat ternyata. Di Indonesia sama di Asia Tenggara dia terkenal ya. Terus abis diajak makan, ngobrol lah. Kita sudah dekat. Setiap hari ketemu, akhirnya dia ngajarin saya. Saya diajak ke Pringgondani bang, Solo, Gunung Lawu tuh bang. Sebelumnya Culik tahu dia orang pinter, kenapa? Gara-gara kenapa? Dia sering nebak saya. Nebak? Iya. Ibu kamu habis sakit ya? Ya, terus saya ngelihat dia ngobatin orang tangannya patah. Di mana? Di daerah saya itu. Oh, di sini. Langsung nyambung bang. Jatuh dari motor. Oh, dari motor, lagi nongkrong. Terus dipegang sama Pade itu, lurus lagi bang. Canggih juga dia. Iya. Canggih dia, makanya canggih juga ini orang nih. Bohongin saya ternyata kan. Ternyata dia orang pinter, bukan gelandangan. Wah, dia orang Jawa Timur ujung lah. Saya diajak ke Pringgondani itu, Pringsewu tuh. Di mana tuh? Gunung Lawu bang. Gunung Lawu. Gunung Lawu itu yang tiap meter itu ada ancak-ancak. Ada tumpeng itu. Hari pertama saya mandi. Hari kedua saya betapa bang di dalam goa. Itu naik tambang. Ada 4 meter 5 meter. Masuk ke dalam tuh. Cahayanya? Nggak ada cahaya. Nggak ada cahaya. Gelap. Lilin doang saya dikasih 1 sama dia. Lilin 1. Koreknya dibawa. Kalau mati bingung. Kalau mati bingung saya. Udah saya zikir, dia ngasih amalan Jawa bang. Saya nggak bisa. Karena kan awalnya kan udah yang putih ya, dulu puasa-puasa. Keluarga saya kan memang alirannya salawat. Ketemu sama Pade ini amalan Jawa, kejawen. Di dalam gua saya zikirnya salawat tuh bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 jam saya zikir, saya didatengin bang. Itu saya ngeliat badannya doang, lengannya itu segini bang. Putih bersih itu, berbulu. Waduh, kayak kera dong. Ya itu Hanuman. Dia ngomong sama saya, kalau tidak yakin pulang. Saya
dengar kayak gitu saya pulang, turun gua saya, temulah Pak D. Hari ketiga dimasukin lagi ke gua yang lain. Hari pertama, hari kedua Naik gua. Nah, hari ketiga masuk gua lagi. Beda gua. Nah, saya zikir, masuk itu sama saya. Lama saya zikir. Ya alhamdulillah lulus saya. Didatengin sama tuh. Didatengin sama makhluk bentuk hewan lah. Oh, bentuk hewan. Bentuk hewan. Pulang ke Jakarta. Ibu saya masih keadaan sakit. Nah, itu saya belum mulai bisa nanganin ibu saya tuh, Bang. Yang izin Allah lah. Saya alhamdulillah bisa, perjuangan saya buat ibu saya 3 tahun. Lulus kuliah, bukan kerja saya. Ngilmu. Iya. Ilmu saya 3 tahun. Iya, 3 tahun lu belajar untuk ngobatin gimana supaya ibunya bisa sembuh dari serangan santet itu. Waduh, itu luar biasa banget itu, Lik. Ya kan prinsip saya, satu darah saya saja kalau nyakitin ibu saya sikat. Apalagi orang lain. Sampai detik ini pun begitu. Satu darah sama saya, nyakitin ibu saya sikat. Gimana orang lain? Itu aja. Tuh, pengalaman culik tuh. Tapi ini ya, menarik ya kalau saya lihat ya. Menariknya dalam arti kata dia belajar itu selama 3 tahun, dia puasa sehari baca Yasin 41 hari selama 40 hari. 41 kali selama 40 hari. Dan itu benar-benar dilakonin demi untuk seorang ibu. Panjang tuh ya, Lik, ya, gitu. Panjang, Bang, 3 tahun. Tapi ada nggak pernah gitu ngalamin didatengin makhluk yang tinggi, gede atau gimana gitu? Tiap hari ketemu, Bang. Tiap hari ketemu? Tiap hari. Mau ke makam aja kita ketemu. Mau ke makam, di jalan, naik motor ketemu. Biasa. Dari kecil saya. Dari kecil? Ya. Nah, awalnya kalau dari kecil itu gimana? Sering ditakutin saya, Bang. Saya kecil, saya main tak umpat nih malam. Ada yang ketawain, ada yang berdiri di samping saya, ngagetin. Pakai payung. Perempuan enggak, hitam, sudah biasa. Berarti bukan ditakutin sama temen dong, ditakutin sama makhluk. Iya, sama temen mah nggak mempan. Sama soket. Oh, soket. Buset. Setelah 3 tahun saya belajar, soket nggak nggodain lagi, Bang. Saya yang godain. Gantian sekarang godain loh. Ya udah nggak takut-takut lagi kayak gitu ya. Ya, demi ibu itu, Bang. Demi ibu ya. Semuanya demi ibu ya. Mungkin kalau seandainya ibunya nggak dapat serangan santet itu, lu nggak mungkin dapat hidayah atau tetap masih. Mungkin sekarang saya jadi tukang parkir di terminal Pasar Minggu. Masih jadi bergajulan lu istilahnya ya. Iya pasti itu. Memang sih kadang-kadang sih kita ini mempunyai rasa tanggung jawab, apalagi ente anak berapa? Anak pertama saya, Bang. Anak pertama lagi kan, yang merasa kalau ada pengganti bokap dulu ya. Iya. Ada cerita bokap lagi nih, nih ada lagi tentang gue bokap. Kenapa tuh bokap? Bokap gue kan orang dulu ya, Bang. Dia dari Jawa, dari Kudus dia. Kota Wali itu kan. Tahun 80 ke Jakarta kan. Badan udah siap semua dong, isian semua, Bang. Orang dulu. Merantau ke Jakarta. Wah iya, udah siap perang. Saya pun nggak tahu karena kan hidup saya bapak kan dulu nggak kurang aku lah ya. Saya domain terus, kenakalan muda saya lah. Tiba-tiba bokap umur 70, bokap sakit.
sakit diabetes, darah tinggi lah, sampai Alzheimer terakhir. Alzheimer itu pikun bang. Oh, baru tahu tuh penyakit Alzheimer Alzheimer namanya. itu pikun, jadi gulanya itu di otak bang. Jadi dia lupa sampai pas bokap 3 bulan mau nggak ada tuh, ada yang ngomong, ini bapak pegangannya banyak. 21 sampai saya aja nggak bisa bang. Saking tuanya itu di badan bapak saya, nggak bisa. Sampai 21 orang pintar bang. 21 orang pintar. 21 orang pintar dari Indonesia buat megang bokap. Nggak ada yang tembus bang. Ada yang cuma sampai pintu masuk, balik lagi, duduk, pergi, sampai bokap hari 2 hari sebelum nggak ada yang teman saya kasih tahu ada itu di daerah Bangka, bisa Pak Haji, saya jemput. Geleng-geleng ya, jagoan nih. Oh. 2 hari nggak ada tuh, jadinya Dibacain apa? ya didoain sama dia. Doainnya cuma 5 menit bang. Kasih air, mandiin nanti ya. Mandiin dari atas ke bawah, saya mandiin. Baru badan dia sakit. Selama ini cuma tiduran doang atau gimana? Tetap aktivitas? Kabur-kaburan, dia kan lupa. Oh iya, Alzheimer itu ya. Ya udah 2 hari nggak ada, Pikun, ya. 2 hari nggak ada, tiduran aja. Makan nggak masuk. Debatin sama Pak Haji. Ditungguin aja, jangan kemana-mana. Kumpulin keluarganya. Ya, besok siangnya jual nggak ada. Udah meninggal. Iya. Lo pegangan yang ente lihat dari mata batin bokap tuh apa tuh? Dia raja bang. Oh, raja. Nggak ada lawan udah. Soalnya kan gurunya dia udah nggak ada semua. Iya, itu dia. Nah tuh kalau misalnya kita berguru atau kita kasarnya pasang susuk lah, tapi udah nggak ada, repot juga jadinya. Iya. Repot lah kita lah, udah pada hilang, terutama susuk kayak yang nggak bisa berani ngeluarin kayak gitu ya. Bingung tuh. Bokap intannya aja 21 bang. Intannya? Inten. Bokap. Waduh. Iya. Terus gotri. Waduh, gotri. Pelor tuh. Bokap. Pantesan susah. Pendekar deh. Pendekar Nggak berani sama itu. Saya aja nggak berani. Saya kalau udah digas bokap lah, diem aja saya. Saya umuran saya sampai bapak saya nggak ada kemarin tuh, nggak pernah saya ngelawan bang. Bapak ibu saya nggak pernah ngelawan. Makanya saya di dunia jalur sekolah sampai saya sekarang, ya alhamdulillah selamat terus. Betul. Ya. Kalau kita berbakti sama orang tua, takut sama orang tua, selamat. Ya. Benar. Saya pernah ngalamin sendiri sih kalau masalah itu. Kalau seandainya kita yang suka ngelawan orang tua, biasanya cepat cilaka. Maksudnya orang tua semua pengen nasihatin kita bener ya kan. Misalnya jangan keluar gitu. Di depan lagi ada ini, kita keluar coba deh. Pasti ada deh. Ada aja bencana tuh, Lik. Tapi menarik nih ini. Menariknya tadi tuh yang waktu lu ketemu sama gelandangan, ternyata dia orang sakti. Sakti sampai sekarang. Sampai sekarang ya masih ada. Masih ada, masih hidup. Umurnya udah 90-an mungkin. 90-an. Iya. Dia punya jenglot bang. Raja jenglot. Perjalanan dia dari Aceh sampai Ambon, dapetnya di Ambon, di Pulau Seram. Di Pulau Seram. Iya. Segini bang. Pernah ngeliat? Pernah. Pernah lihat saya. Megang nggak kan? Megang saya megang. Megang saya sentuh. Sentuh? Ya sentuh. Nggak dapat bala apa kita? Kalau enggak.
Karena saya temannya yang punya. Iya. CS yang punya. Jangan diapa-apain nih mah, dia mah CS gitu. CS. Tapi emang bentuknya gede ya dia. Gede. Itu kalau ngantet orang mah masukin darah PMI tuh yang sekotak. Oh, PMI, darah PMI. Masukin ke dalam sama foto yang mau dilewatin. Tutup. 5 menit lewat. Mati. Orang yang dipoto itu. Mati. Ya. Gila. Tuh. Makanya saya jarang main-main sekarang. Takut juga. Takut kena masalah sama dia. Kalau seandainya dia punya masalah sama kita gampang disantet sama dia, apalagi dia tahu. Kalau santet itu bisa dari nama, dari foto, apa dari apa aja sih, kalau misalnya? Dari nama bisa, Bang. BIN-nya. Nggak pakai BIN juga bisa. Nggak pakai BIN juga bisa. Ya. Kan nggak tahu misalnya nama aneh nih, Andi. Kan banyak nama Andi. Kan dikasih gambaran, Bang. Ini rumahnya di sini. Usahanya ini. Orangnya kayak gini. Ketemu tuh sama dukunnya tuh. Ketemu. Baru deh tuh dikerjain sama dia kan ya. Nah, kalau santet ini, ngomongin masalah santet, itu ada jangka waktunya nggak sih, Lik? Maksudnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun gitu. Kalau pas ibu saya kena itu, dia ngabisin harta ibu saya buat berobat. Oh, dia tujuannya ke situ doang. Ngabisin. Jadi biar ibu saya nggak usaha lagi. Nggak usaha lagi. Sakit. Nggak dibikin lawat. Ada juga yang dilewatin. Misalnya mungkin ya udah sakit hati atau gimana, udah. Kalau ibu saya kan bisnis. Oh, persaingan bisnis. Bisnis catering. Ibu saya catering. Jadi ya mungkin ada pihak catering yang lain yang nggak suka juga sama ibu ya kan. Tapi kan orangnya kenal juga akhirnya kan, setelah culik belajar gini-gini. Ketemu pasti itu ya. Ketemu ya, saya tahu. Minta apa gimana? Iya, tadinya yang bikin tuh ke rumah, Bang. Nangis-nangis minta maaf. Sampai sujud kaki di orang tua saya. Saat dukunnya udah nggak ada. Udah meninggal. Jarak berapa bulan sakit. Yang buat itu sakit. Dia kemakan sendiri kan, apa yang ditanam dia kan tuai. Dituai. Ya, dia menuai hasilnya. Sakit, meninggal suaminya, berapa bulan lagi meninggal istrinya. Wih, gila ya ceritanya ya. Tuh, pengalaman culik tuh. Kayaknya nih gue masih penasaran nih sama dia nih, kayak dalam arti penasarannya tuh. Dia itu 3 tahun loh belajar menuntut ilmu kebatinan loh, bukan menuntut ilmu di sekolah ya, ini kebatinan. 3 tahun tuh cukup lama. Biasanya kan orang-orang kan cuma 40 hari, 2 minggu, 1 minggu, ini 3 tahun. Dan itu dia balik lagi setahun tetap kalah, belajar lagi, balik lagi sampai menang gitu. Hebat untuk pengertian seorang anak ya, karena orang tua ya. Oke deh, Lik. Thank you, Lik. Ya, Bang. Thank you, Bang ya. Terima kasih nih udah mengisi di Suara Misteri Channel. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.